Ya, baik pemirsa, kami akan perbaharui informasi mengenai hal ini. Kita sudah terhubung dengan para narasumber, Agita. Ya, betul sekali. Kita sudah tersambung dengan Kapolda Sumbar, sudah bergabung bersama kami Irjen Pol Suharyono, dan kemudian juga sudah bergabung bersama kami Kakansar Basarnas Padang, Bapak Abdul Malik. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Malam, Mbak. Baik, saya ke Pak Kapolda terlebih dahulu. Pak Kapolda, seperti apa proses pencarian para korban, kemudian juga update sejauh ini sudah ada berapa korban jiwa dan berapa yang masih dalam pencarian, Pak? Baik, terima kasih Mbak Putri dan Mbak Adita. Kami izin menginformasikan update sampai sore hari ini, pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Dilaporkan kami berada di posko bencana Padang Panjang, melaporkan bahwa yang meninggal dunia sampai sore hari ini terdata 33 jiwa. Dari kota Bukit Tinggi ada 18 jiwa, Padang Panjang ada 9 jiwa, dan dari Tanah Datar 6 jiwa. Ini bisa jadi masih ada perkembangannya, karena yang luka berat saat ini 26, luka ringan 20, dan yang hilang belum ditemukan sampai saat ini ada 22 orang. Sedangkan jumlah kerusakan dari rumah ada 231 unit, masjid 6 unit, musola 13 unit, jembatan putus 14 unit, jalan putus 2 unit, eskavator 1 unit, warung 21 unit, roda 4, roda 6, roda 2, tidak-tidaknya ada 3, 4, dan 5 unit. Korban berada di Rumah Sakit Bayangkara, 9 jiwa. Sudah diambil 1 orang keluarganya, yang 8 belum diambil. Sampai saat ini masih di Rumah Sakit Bayangkara, Padang. Di Bukit Tinggi ada 18 jiwa, 13 orang sudah diambil keluarganya, 5 belum diambil. Di Rumah Sakit Tanah Datar ada 6 jiwa, 5 orang sudah diambil, 1 belum diambil. Pencarian masih terus berlangsung, tapi sore hari ini hujan deras, sehingga kami hanya berupaya untuk menyisir sungai-sungai sampai ke muara sungai. Tidak kurang dari 150 kami turunkan dari Brimob, dari Tata, dari Lalu Lintas, dan juga Polair, untuk mencari korban yang belum ditemukan. Demikian Mbak Putri dan Mbak Adita. Baik, sekarang saya menuju ke Pak Abdul Malik dari Kakansar Basarnas Padang. Pak, tadi Pak Kapolda sudah menyebutkan upaya pencarian ini masih terus dilakukan. Apakah pencarian masih dilakukan sampai malam ini, Pak? Tadi disebutkan Pak Kapolda saat ini tengah hujan deras. Metode pencariannya seperti apa yang saat ini dilakukan, Pak? Ya, dapat kami sampaikan pada pemirsa TV One. Saat ini sampai pukul 18.00 di tanggal 12 Mei tahun 2024, ini totalnya 37 orang yang meninggal dunia. Itu tersebar di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar, Rumah Sakit SUD Batu Sangkar, dan Rumah Sakit Bayangkara. Dan saat ini sudah teridentifikasi dari pihak DVI itu berjumlah 33 orang, dan 4 orang belum teridentifikasi, yaitu di Rumah Sakit Bayangkara. Jadi total sampai pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, ini berjumlah 37 orang jiwa. Dan sebagian ada juga yang sudah diambil oleh pihak keluarga dan dibawa ke rumah duka. Dan untuk pencarian tetap dilakukan oleh tim gabungan, namun di sektor-sektor di darat saja, yaitu di daerah Batipuah Selatan, di Kecamatan 10 Koto, karena ini peralatan berat masih bermain untuk melakukan pencarian korban-korban yang terbawa arus banjir lahar dingin di sekitaran kecamatan tersebut. Dan dapat kami laporkan juga untuk tanah datar, ini sesuai dengan data di posko, itu lebih kurang yang terdampak ada 8 kecamatan. Kemudian untuk di Kabupaten Agam, ini ada 5 kecamatan. Dan juga tersebar dari penemuan-penemuan korban yang meninggal ini sampai ke Padang Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, dan Padang Panjang. Saat ini
ini masih diidentifikasi oleh pihak DPI. Apakah korban-korban yang teridentifikasi ini adalah korban di Kabupaten Tanah Datar ataukah di korban-korban masyarakat yang dalam perjalanan. Demikian Mbak untuk sementara Mbak. Baik Pak. Saya kembali ke Pak Kapolda. Pak, ini tadi dari Basarnas sendiri sudah menjelaskan bagaimana proses evakuasi. Kalau dari pihak kepolisian sendiri, apa saja Pak yang dikerahkan untuk proses evakuasi? Kemudian juga dari para korban, ini untuk pengungsian sendiri seperti apa Pak? Pak Kapolda? Iya, baik. Kalau gitu saya kembali ke Pak Abdul. Pak, ini kan tadi sudah disebutkan, sudah ada sejumlah hal yang sudah dikerahkan. Untuk fokus pencarian di mana saja Pak? Karena sempat disebutkan ada beberapa akses jalan yang terputus, yang juga kemudian ini akan menjadi kendala tersendiri Pak untuk proses pencarian. Ya, memang betul apa yang disampaikan Bapak Kapolda. Ada beberapa akses jalan yang dari Padang menuju Padang Panjang, khususnya ke Tanah Datar. Ini memang akses beberapa jalan yang putus. Namun rekan-rekan relawan juga mengarah ke jalur ke Setinja Laut, yaitu daerah Solo, yang kemudian masuk ke Batu Sangkar, kemudian akan masuk ke Tanah Datar. Dan ini juga kami dapat bantuan juga dari SAR Pekanbaru Riau juga membantu tim SAR-nya untuk kita di Sumatera Barat ini. Kemudian untuk tim gabungan untuk melakukan pencarian ini lebih kurang sekitar 500 orang yang terdiri dari TNI Polri, kemudian para potensi SAR yang ada di sekitaran Sumatera Barat bergabung melakukan pencarian. Nah, saat ini malam ini yang kita lakukan hentian adalah pencarian di tepi-tepi sungai yang menggunakan perahu karet dan rafting. Karena saat ini di hulu sungai sedang hujan lebat, kita khawatirkan tim pencari mendapat suatu kendala atau yang membahayakan tim pencari. Dan saat ini juga pencarian yang di sekitar perumahan yang kena longsoran dan air bandang ini tetap dilakukan 24 jam dengan sistem rollingan jam kerja pada tim-tim gabungan yang melaksanakan pencarian. Abdul, kita sudah kembali terhubung Demikian, bersama Mbak. dengan, baik Pak, kita sudah kembali terhubung dengan Pak Kapolda. Pak Kapolda, masih bergabung bersama kami? Baik Bu, Iya. masih ya. Baik. Silakan. Pak, ini untuk korban banjir yang kemudian saat ini tadi sudah disebutkan ada sebanyak 230 unit lebih yang kemudian terdampak. Ini mereka posisi mengungsi di mana-mana saja Pak, posko pengungsiannya? Baik. Kalau untuk para korban, itu sebagian besar ada kembali ke rumah saudara-saudara mereka yang ada di Padang dan sekitarnya yang tidak berdampak. Karena kami juga saat ini berada di posko, belum ada satupun yang keluarga ini untuk mengungsi berada di tempat pengungsian. Tapi kami tetap mendirikan tempat itu, yaitu posko pengamanan, dapur umum, kemudian posko pelayanan, pelaporan, dan termasuk andai kata ada yang mengungsi. Dari data yang kami dapatkan dan kami sudah di lokasi, saat ini masih berada di lokasi, belum ada yang mengungsi. Tetapi kami tetap antisipasi manakala nanti malam atau sampai besok ada masyarakat yang mengungsi. Demikian itu. Baik, artinya posko pengungsian ini sudah disiapkan, namun memang masih belum ada yang mengungsi begitu di sana ya Pak ya? Betul Ibu, dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan terkait dengan jalur. Kami pada kesempatan ini ingin menyampaikan satu hal terkait dengan pengalian jalur, dengan adanya jembatan yang putus, jalan yang tidak bisa dilalui, itu dari Solo, kemudian dari Agam, kemudian Malala, itu ada jalur-jalur alternatif yang mungkin relatif aman. Akan tetapi sampai saat ini karena situasi dan kondisi belum kondusif, saya berharap masyarakat jangan melalui jalur-jalur yang tidak aman itu. Karena kemungkinan masih ada tanah longsor susulan, karena hujan juga masih sampai malam ini masih terus-menerus terjadi. Dan juga dari jalur Malala kami mengharapkan juga harus hati-hati karena di situ rawan sekali tanah longsor. Walaupun sampai sore tadi sudah bisa dilalui, akan tetapi kerawanannya adalah licin dan longsor di jalur itu. Demikian juga untuk belok 44 itu yang dari Agam, Kabupaten Agam juga diarahkan ke sana.
termasuk yang Singkara, kemudian Indarung itu dari Solo, demikian. Baik, baik, terima kasih Pak Irjen Pol Suharyono, Kapolda Sumbar, dan juga Kakansar Basarnas Padang, Pak Abdul Malik sudah bergabung bersama kami. Kita harapkan proses pencarian korban ini bisa berjalan dengan baik dan seluruh korban ini bisa segera ditemukan. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam.